Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Alapsi dari kelas CD dengan NIM 2561201094. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal. Pengendalian internal kerangka kerja terintegrasi adalah standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal yaitu ada tiga. Yang pertama, ada pengamanan aset, yaitu untuk mengamankan semua aset perusahaan. Yang kedua, ada informasi akurat, yaitu adalah informasi perusahaan yang akurat, efisien, benar, dan jelas. Yang ketiga, ada kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, yaitu proses mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku. Unsur-unsur pengendalian internal. Ada lima unsur pengendalian internal, yaitu yang bisa disebut elemen internal control, yang ditetapkan oleh kerangka kerja terintegrasi. Yang pertama, ada lingkungan pengendalian. Yang kedua, ada penilaian risiko atau risk assessment. Yang ketiga, ada prosedur pengendalian. Yang keempat, pengawasan. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Di sini ada tampilan unsur-unsur dalam pengendalian internal, yaitu yang di atasnya adalah ancaman terhadap pengendalian, dan yang di tengah itu adalah pelindung untuk lingkungan pengendalian, seperti penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pengawasan. Dan di bawahnya itu adalah informasi dan komunikasi yang dilindungi, yaitu antara manajemen dan perusahaannya. Lingkungan pengendalian. Tiga faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan adalah sebagai berikut. Ada tiga faktor. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, kebijakan personalia. Yang ketiga, filosofi manajemen dan gaya operasi. Selanjutnya ada penilaian risiko. Semua perusahaan menghadapi risiko seperti perubahan permintaan pelanggan, ancaman persaing, perubahan pengaturan, perubahan dalam faktor ekonomi. Manajemen harus menilai risiko-risiko tersebut dan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengendalikannya. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian dibuat untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai, termasuk mencegah kecurangan. Prosedur pengendalian merupakan unsur pengendalian internal yang penting, meliputi hal berikut ini. Yang pertama, ada personel yang komponen, rotasi kerja, dan cuti. Yang kedua, pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Yang ketiga, ada operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi. Yang terakhir atau yang keempat, ada bukti dan langkah-langkah keamanan. Di bawah ada tampilan prosedur pengendalian internal. Yang di atasnya itu adalah ancaman terhadap pengendalian. Yang di tengahnya itu perlindungan terhadap yang dilindungi oleh prosedur pengendalian. Personel yang kompeten, rotasi kerja, dan cuti wajib. Pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan pemisahan operasional, penyimpanan aset, dan akuntansi bukti dan tindakan keamanan. Dan di bawahnya itu adalah manajemen dan perusahaan yang dilindungi. Selanjutnya ada pengawasan. Pengawasan terhadap sistem pengendalian internal dapat menemukan kelemahan-kelemahan dan memperbaiki efektivitas pengendalian, termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Di bawahnya ada tampilan sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal. Ini sebelah kiri ada tanda peringatan sistem dari manusia. Yang pertama, ada perubahan drastis gaya hidup tanpa memenangkan undian berhadiah. Yang kedua, hubungan yang akrab dengan pemasok. Yang ketiga, menolak mengambil cuti. Yang keempat, sering berutang kepada karyawan lain. Yang kelima, mengonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan. Di sebelah kanannya ada tanda peringatan sistem akuntansi. Yang pertama, ada dokumen hilang atau jeda nomor transaksi. Bisa berarti dokumen digunakan untuk transaksi yang tidak sah. Yang kedua, ada peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan.
Pengembalian bisa saja itu palsu. Yang ketiga, perbedaan antara penerimaan kas harian dan setoran bank bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Yang keempat, ada peningkatan mendadak pembayaran yang terlambat. Karyawan bisa saja mencari uang pembayarannya. Yang kelima, penundaan pencatatan transaksi. Kemungkinan ada usaha menghambat deteksi kecurangan. Selanjutnya ada informasi dan komunikasi. Informasi mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, serta pengawasan dibutuhkan manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan kepatuhan pada pelaporan hukum dan peraturan yang diperlukan. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian dan kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Selanjutnya ada keterbatasan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal hanya dapat memberikan keyakinan memadai, bukan jaminan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor berikut, yaitu adalah pengendalian elemen manusia dan pertimbangan biaya manfaat. Pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Kas atau yang bisa disebut cash meliputi uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, dan simpanan uang yang tersedia. Simpanan uang yang tersedia di bank atau institusi keuangan lainnya siap ditarik untuk kapan saja juga bisa disebut cash. Biasanya, yang dianggap cash oleh sebagian besar orang adalah semua jenis uang yang diterima oleh bank untuk disimpan ke rekening tabungannya. Sebagai contoh, cek yang Anda dapatkan yang sorry. Sebagai contoh, cek yang dapat Anda uangkan biasanya dapat disimpan di bank dan hal itulah yang dianggap sebagai cash. Masih lanjut di pengendalian kas terhadap penerimaan dan pembayaran. Sebuah perusahaan dapat memiliki beberapa rekening bank, misalnya satu digunakan untuk pembayaran secara umum dan satunya lagi untuk pembayaran gaji. Untuk setiap rekening banknya, perusahaan biasanya membuat satu akun buku besar tersendiri. Kas adalah aset perusahaan yang paling mungkin untuk dicuri dan digunakan secara tidak benar dalam kegiatan bisnis. Untuk alasan ini, sebuah bisnis harus mengendalikan kas dan transaksi kas secara hati-hati. Pengendalian terhadap penerimaan kas. Untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama, yaitu pelanggan. Yaitu yang pertama adalah pelanggan yang membeli barang atau jasa, yang kedua adalah pelanggan yang membayar piutangnya. Pengendalian yang penting untuk melindungi cash yang diterima di penjualan langsung atau tunai adalah mesin kasir. Cash yang diterima dari penjualan tunai adalah pelanggan pembeli barang atau jasa, dan cash itu masuk ke mesin kasir dan akan mengeluarkan stok pembayaran, dan cash itu akan masuk ke departemen kasir dan akan disetorkan ke bank, dan setoran ke bank itu akan menjadi bukti setoran yang akan dikasih ke departemen akuntansi dan akan berakhir di jurnal. Kas kurang atau kas lebih atau bisa disebut cash short and over. Kasir dapat membuat kesalahan seperti memberi uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai. Sebagai akibatnya, jumlah uang di tangan berbeda dari jumlah penjualan tunai. Selisih tersebut akan dicatat dalam akun cash kurang atau cash lebih, atau bisa disebut cash short and over. Contoh kas kurang atau kas lebih sebagai ilustrasi, asumsikan data mesin kasir pada tanggal 3 Mei sebagai berikut. Total kas pada mesin kasir penjualan tunai yaitu sebesar Rp35.690.000. Ada cash yang diterima pada penjualan tunai yang sebesar Rp35.668.000.
penjualan tunai, penerimaan cash, dan kekurangan cash sebesar Rp22.000, yaitu hasil dari total cash pada mesin hasil penjualan tunai yang Rp35.690.000 dikurangi oleh cash yang diterima pada penjualan tunai yang sebesar Rp35.668.000 akan dicatat sebagai cash kurang atau cash lebih penjualan. Jika ada uang lebih, kas kurang atau kas lebih akan dikreditkan untuk kelebihan tersebut pada akhir periode akuntansi. Saldo debit akun kas kurang atau lebih dimasukkan dalam beban lain-lain pada laporan laba rugi. Saldo kredit akun tersebut dimasukkan dalam bagian penghasilan lain-lain. Kas yang diterima melalui cek atau giro. Kas yang diterima melalui cek atau giro ketika pelanggan membayar tagihan mereka. Kebanyakan faktur perusahaan dirancang agar para pelanggan mengembalikan potongan faktur yang berisi jumlah tagihan yang disebut slip pembayaran atau remittance slip bersama dengan lembar pembayaran mereka. Kas yang diterima melalui transfer dana elektronik. Kas juga dapat diterima dari pelanggan melalui transfer dana elektronik atau yang bisa disebut electronic fund transfer. Sebagian pemegang kartu kredit memberi kuasa kepada bank penerbit kartu kredit untuk membebankan tagihan-tagihan rutin seperti telepon seluler, internet, dan jasa listrik ke kartu kreditnya. Dalam kasus ini, perusahaan mengirim formulir yang telah ditandatangani nasabah kepada nasabah bank sebagai bentuk otorisasi transfer dana elektronik bulanan. Setiap bulan, perusahaan memberitahu pelanggan jumlah yang harus ditransfer dan tanggal transfer secara elektronik. Pada tanggal jatuh tempo, perusahaan mencatat transfer elektronik sebagai penerimaan cash ke rekening banknya dan memposting jumlah yang dibayarkan sebagai pengurang saldo piutang ke akun pelanggan yang bersangkutan. Di sini ada pengendalian pembayaran cash. Pengendalian terhadap cash harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi. Cash digunakan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, pengendalian seharusnya meyakinkan bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil. Sistem voucher. Sistem voucher atau voucher system merupakan serangkaian prosedur untuk mengizinkan dan mencatat liabilitas dan pembayaran cash. Voucher adalah suatu dokumen yang memberikan bukti pemberian izin membayar cash atau melakukan transfer dana elektronik. Tagihan yang telah ditandatangani dapat dianggap sebagai voucher. Saat voucher disiapkan untuk pembelian barang, voucher harus dilengkapi dengan faktur dari pemasok, pesanan pembelian, dan laporan penerimaan barang. Kas yang diterima, kas yang dibayar dengan transfer dana elektronik. Kas juga dapat dibayar melalui sistem transfer dana elektronik. Sebagai contoh, Anda bisa menarik kas dari rekening bank. Anda menggunakan mesin ATM. Penarikan yang Anda lakukan adalah contoh transfer dana elektronik. Perusahaan dapat juga menggunakan transfer dana elektronik, misalnya membayar gaji karyawan. Rekening bank. Perusahaan menggunakan rekening bank adalah untuk pengendalian internal. Beberapa keuntungan pengendalian dengan menggunakan rekening bank adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekening bank mengurangi jumlah kas di tangan. Yang kedua, rekening menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas. Merekonsiliasi saldo atas akun kas. Dalam catatan perusahaan dengan saldo kas, menurut bank adalah pengendalian yang penting. Yang ketiga, penggunaan rekening bank memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Selanjutnya adalah laporan bank. Bank mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening bank. Rangkuman seluruh transaksi yang disebut laporan bank atau bank statement dikirimkan ke nasabah dalam bentuk cetakan atau hard copy maupun email atau soft copy.
Laporan bank menunjukkan saldo awal, penambahan, pengurangan, dan saldo akhir pada periode. Kurang lebih seperti ini tampilan laporan bank. Lanjut, hubungan antara rekening bank dan laporan bank. Kita bisa lihat di sebelah kiri bank liabilitas rekening nasabah dan di sebelah kanan aset di kas di bank. Kalau kita lihat di bank, penurunan dalam liabilitas memang debit, ada pembayaran melalui transfer dana elektronik, beban administrasi, cek kosong, dan kesalahan bank itu jatuhnya akan menurunkan aset. Dan di sebelah kanannya ada kenaikan dalam liabilitas minimum kredit, ada setoran melalui transfer dana elektronik, penerimaan pembayaran, result tagihan, pencarian pinjaman dari bank, pendapatan bunga, dan kesalahan bank. Itu akan meningkatkan aset perusahaan. Lanjut, di sini adalah laporan bank sebagai alat pengendali terhadap cash. Laporan bank merupakan salah satu alat penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan cash. Perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi cash di catatan akuntansinya dengan catatan yang dibuat oleh bank. Ini adalah salah satu contoh catatan PT Sigma Utama dan laporan bank. Laporan bank pada modal saldo awalnya dalam 4.218.600 rupiah. Oke, dan sebagai penambahnya di bawah ada setoran yang sebesar 13.349.750 rupiah dan lain-lain sebesar 408 rupiah. Jika dijumlahkan menjadi 14.157.750 rupiah. Dan di bawahnya ada pengurangan. Di bawahnya itu ada cek yang sebesar 14.698.570 rupiah. Di bawahnya ada cek kosong yang sebesar 300 rupiah dan di bawahnya lagi ada beban administrasi sebesar 18.000 rupiah. Jika dijumlahkan menjadi 15.016.570 rupiah dan saldo akhirnya jika dijumlahkan menjadi sebesar 3.359.780 rupiah dan di bawahnya Sigma Utama. Saldo awal yaitu sebesar 4.227.600 rupiah. Setorannya sebesar 14.565.950 rupiah dan ceknya adalah 16.243.560 rupiah dan saldo akhirnya kalau misalkan dijumlahkan menjadi 2.549.990 rupiah. PT Sigma Utama harus menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Selisih antara saldo cash perusahaan dan laporan bank. Selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selisih tersebut mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan baik oleh perusahaan atau bank. Di sini ada rekonsiliasi bank, merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo cash yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo cash dalam buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo cash yang disesuaikan. Saldo cash disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Masih lanjutan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank biasanya dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang pertama adalah bagian bank. Dimulai dengan saldo cash menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Bagian kedua itu adalah bagian perusahaan. Dimulai dengan saldo cash menurut catatan perusahaan dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Kedua saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan harus sama. Ini adalah contoh rekonsiliasi bank. Saldo cash menurut bank jika ditambah debit cash yang tidak terdapat dalam laporan bank itu adalah setoran yang belum dicatat oleh bank atau lain-lain.
Jika dikurangi, kredit ke cash yang tidak terdapat dalam laporan bank itu belum belum diluangkan atau belum diluangkan. Di bawahnya ada saldo cash menurut perusahaan. Jika ditambah kredit bank yang belum dicatat pembayaran piutang yang diterima oleh pihak bank, jika dikurangi debit bank yang belum dicatat itu adalah cek kosong, beban administrasi bank, dan lain-lain. Kita lanjut. Di sini ada langkah-langkah dalam rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank, sisi banknya adalah langkah pertama adalah memasukkan saldo kas menurut bank dari saldo akhir kas menurut rekening bank. Langkah kedua, tambahkan dengan deposit yang tidak dicatat oleh bank. Identifikasi deposit yang tidak dicatat oleh bank dengan cara membandingkan setiap deposit yang terdaftar dalam rekening bank dapat dapat dengan deposit yang tidak tercatat yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan periode saat ini. Contoh, setoran belum dicatat di bank. Pada akhir periode, deposit in transit setoran dalam perjalanan. Langkah ketiga, kurangkan dengan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank. Identifikasi cek yang beredar dengan membandingkan cek yang telah dibayar dengan cek yang beredar yang muncul dalam rekonsiliasi periode sebelumnya dengan cek yang tercatat. Contoh, cek yang beredar pada akhir periode atau bisa disebut outstanding check. Langkah keempat, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah kedua dan mengurangi langkah ketiga. Lanjut, di sini ada ke langkah kelima. Langkah kelima, masukkan saldo cash menurut perusahaan dari saldo akhir cash dalam buku besar. Langkah keenam, tambahkan dengan memo kredit yang belum dicatat. Identifikasi memo kredit bank yang belum dicatat dengan membandingkan memo kredit rekening bank ke ayat jurnal. Contoh, wesel tagih dan bunga yang dikumpulkan oleh bank. Langkah ketujuh, kurangkan dengan memo debit yang belum dicatat. Identifikasi memo debit yang belum dicatat oleh perusahaan dengan membandingkan memo debit ke laporan bank ke ayat jurnal. Contoh, cek kosong atau bisa disebut SSF pelanggan dan beban administrasi bank. Langkah ke-8, tentukan saldo disesuaikan dengan menambahkan langkah ke-6 dan mengurangi langkah ke-7. Buktikan jika saldo disesuaikannya sama. Langkah ke-9, kita buktikan kalau misalkan saldo yang disesuaikan itu dalam langkah ke-4 dan langkah ke-8 itu harus sama. Dan selanjutnya, ada ilustrasi dari rekonsiliasi bank. Sebagai gambaran mengenai rekonsiliasi bank, kita akan menggunakan rekening bank untuk PT Sigma Utama di tampilan 7. Laporan bank ini menunjukkan saldo sebesar Rp3.059.780 per Juli tanggal 31. Saldo kas dalam buku besar PT Sigma Utama pada tanggal yang sama adalah Rp2.549.990. Berikut ini adalah informasi-informasi yang perlu dicocokkan dengan menggunakan langkah-langkah yang telah disebutkan. Langkah kedua, setoran pada tanggal 31 Juli belum mencatat dalam rekening bank, yaitu sebesar 80 sorry, yaitu sebesar Rp816.200. Langkah ketiga, cek yang belum diluangkan. Pada di bawah ini ada nomor akun, yaitu pada nomor akun 812 ada saldo sebesar Rp1.061.000. Pada nomor akun 878 ada saldo sebesar Rp435.390. Pada nomor akun 883 ada saldo sebesar Rp48.600. Jadi totalnya adalah Rp1.544.990. Langkah ke-6, wesel tagih yang sebesar Rp400 berikut bunga sebesar Rp8 diterima oleh bank belum dicatat dalam penjelasan seperti ditunjukkan dalam memo kredit jika ditotalkan sebesar Rp408.000. Langkah ke-7, cek dari pelanggan atau yang disebut pelanggannya Thomas Tiger.
sebesar Rp300 dikembalikan oleh bank karena dana tidak mencukupi seperti dampak dalam memo debit sebanyak sebesar Rp300. Beban administrasi bank yang sebesar Rp18.000 belum catat dalam jurnal seperti ditunjukkan dalam memo debit yang itu Rp18.000. Sebagai tambahan, sebuah kesalahan ditemukan yaitu sebesar Rp9.000. Kesalahan ini terjadi ketika penulisan cek nomor akun 879.000. Sorry. Kesalahan ini terjadi ketika penulisan cek akun nomor 879 sebesar Rp732.260 untuk membayar utang PCP Mahakam. Mahakam dicatat di jurnal sebesar Rp723.260. Ya, ini adalah tampilan rekonsiliasi bank untuk PT Sigma Utama. Angka pertama, saldo kas menurut laporan bank ada Rp3.359.780. Angka kedua, ditambah setoran pada tanggal 31 Juli yang belum catat oleh bank sebesar Rp816.200 yang dijumlahkan menjadi Rp4.175.980 dikurangi oleh cek yang belum diuangkan yaitu sebesar Rp1.061 ditambah Rp435.390 dan ditambah lagi oleh sebesar Rp48.600. Jika ditotalkan yaitu sebesar Rp1.544.990. Jika misalkan jumlah saldo yang disesuaikan adalah Rp2.630.960. Langkah kelima, saldo kas menurut catatan Omega Perdana itu sebesar Rp2.549.990. Langkah keenam, ditambah pembayaran wesel tagih dan bunga yang diterima oleh bank itu sebesar Rp408. Jika dijumlahkan yaitu sebesar Rp2.957.990. Angka ketujuh dikurangi oleh cek kosong yang sebesar Rp300, beban administrasi yang sebesar Rp18.000, dan dikurangi oleh kesalahan dalam mencatat cek nomor akun yang nomor akunnya itu 879 sebesar Rp9.000 yang dijumlahkan menjadi sebesar Rp327.000 dan dijumlahkan menjadi saldo yang disesuaikan yaitu yang sebesar Rp2.630.990. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya. Ayat jurnal untuk PT Sigma Utama adalah sebagai berikut. Juli pada tanggal 31 Agustus total cashnya adalah Rp408. Itu adalah hasil dari wesel tagih yang sebesar Rp400 dan pendapatan bunga yang sebesar Rp8.000. Dan pada tanggal 31 Juli yaitu ada piutang usaha Thomas Trigan yang sebesar Rp300.000 dan beban lain-lain Rp18.000 dan utang usaha CP Mahakam yang sebesar Rp9.000. Jadi total cashnya adalah Rp327.000. Dana kas keperluan khusus. Perusahaan biasanya harus membayar sejumlah pengeluaran kecil dari perangko, perlengkapan kantor, atau perbaikan kecil. Dana kas biasanya diisi kembali pada jarak periodik atau saat dana habis atau mencapai jumlah minimum. Saat dana kas kecil diisi kembali, akun yang didebit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Ilustrasi dana kas kecil. Asumsikan bahwa dana kas kecil yang sebesar Rp500.000 dibentuk pada tanggal 1 Agustus. Kas kecil itu yang sebesar Rp500 dan di bawahnya itu adalah kas yang masuk ke kredit yang sebesar Rp500.000. Kas kecil debit jika dana kas kecil dibuat ketika jumlah dana dinaikkan. Kas kecil kredit ketika jumlah dana kas kecil diturunkan.
Ilustrasi dana kas kecil. Lanjut, di sini ada pada akhir bulan Agustus. Bukti kas kecil menunjukkan pengeluaran untuk pos-pos berikut, yaitu untuk perlengkapan kartu sebesar Rp380.000, untuk perangko pembeli secara debit sebesar Rp22.000, untuk perlengkapan toko Rp35.000, dan beban administrasi lain-lain sebesar Rp30.000. Jika ditotalkan dan dijumlahkan itu sebesar Rp467.000. Dan lanjut, ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil pada tanggal 31 Agustus adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Agustus, perlengkapan kartu itu sebesar Rp402.000, perlengkapan toko itu sebesar Rp35.000, dan beban administrasi lain-lain sebesar Rp30.000, yaitu jadi totalkan kasnya adalah sebesar Rp467.000. Pelaporan kas dalam laporan keuangan. Kas biasanya dicatat sebagai yang pertama dalam bagian aset lancar di laporan posisi keuangan. Perusahaan dapat memiliki jumlah kas melebihi kebutuhan operasinya, dan biasanya perusahaan menginvestasikan kasnya dalam investasi yang sangat liquid untuk memperoleh bunga. Investasi semacam ini disebut setara cash atau cash equivalence. Lanjut, laporan posisi keuangan kedai kopi yang menyajikan cash ditunjukkan sebagai berikut. Kedai kopi laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2016. Aset lancar cash dan setara cashnya adalah sebesar Rp235 juta. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan. Rasio kas pada pengeluaran kas per bulan. Untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal penting untuk proses kelangsungan hidup. Rasio kas terhadap beban kas bulanan atau bisa disebut ratio of cash to monthly cash expenses berguna untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa, yang pertama, ada pembiayaan tambahan, dan yang kedua, ada arus kas positif dari kegiatan operasi. Rasio kas terhadap beban kas bulanan kemudian dapat dihitung sebagai berikut. Rasio kas terhadap beban kas bulanan itu sama dengan kas pada akhir bulan pada akhir tahun per beban kas bulan. Nah, kas termasuk setara cash diperoleh dari laporan posisi keuangan pada akhir periode. Beban cash bulanan terkadang disebut cash burn. Diestimasi dari bagian aktivitas operasi laporan arus cash sebagai berikut. Beban cash bulanan yaitu adalah sama dengan arus cash negatif dari kegiatan operasi per 12 bulan. Data berikut dalam ribuan diambil dari laporan keuangan Ocean Forward Technologies. Di bawahnya adalah untuk per tahun berakhir pada 29 April, cash dan setara cash pada akhir tahun harus cash dari kegiatan operasi. Pada tahun pertama itu adalah sebesar $12.268, yang tahun kedua $4.237, pada tahun ketiga $4.376.000, yang pada tahun keempat $9.353. Di sini adalah ilustrasi rasio kas pada pengeluaran kas per bulannya. Berdasarkan data yang disajikan sebelumnya, beban kas bulanan dan rasio kas pada beban kas bulanan dapat dihitung sebagai berikut. Beban kas bulanan pada tahun pertama yaitu sebesar $16.708 dan dibagi 12 bulan, yaitu jadi sebesar $1.392, dan rasio kas pada beban kas bulanannya yaitu $12.268 yang dikurangi dari hasil beban kas bulanannya, yaitu hanya mendapatkan 8,8 bulan. Pada tahun kedua dan ketiga dan keempat yaitu dibagi dengan 12 bulan, dan rasio kasnya itu akan dikurangi pada
hasil beban cash bunganya, yaitu sama seperti pada tahun pertama. Baik, cukup penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang dapat dipahami. Mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.